kenapa sih pasangan itu harus merencanakan kehamilannya? Dan kira-kira kapan sih waktu yang tepat? Apakah memang sebelum menikah atau saat sudah menikah juga bisa direncanakan gitu, nggak telat? Tentu merencanakan kehamilan adalah kesepakatan berdua, Mbak Maria ya. Jadi mulai dibicarakan mungkin malah sejak sebelum menikah. Kapan mau rencana hamil, kapan mau rencana untuk punya anak, berapa jumlah anak yang kira-kira ada di pikiran masing-masing, dan berapa jumlah anak yang kira-kira diinginkan setelah dikomunikasikan berdua begitu. Nah, termasuk juga nanti kalau punya anaknya mau sekolah di mana, ya kalau mau lebih jauh lagi nih, anaknya mau punya asuransi apa enggak, anaknya mau sekolah sampai di beasiswa atau dibiayai oleh orang tua sampai umur berapa gitu Mbak Maria. Nah itu kalau semakin detail tentu semakin baik kalau merencanakan segala sesuatu dalam konteks mempersiapkan pernikahan begitu. Nah kalau sudah menikah gimana ya, nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat tentu. Jadi kalau misalnya udah menikah ya setelah menikah mulai direncanakan nih gimananya apa anak-anak berapa, mau anak berapa gitu. Nah yang dihindari adalah jangan sampai tanpa perencanaan tiba-tiba kok hamil begitu ya, tiba-tiba hamil, nanti tiba-tiba lupa pakai KB, tiba-tiba jadi lagi gitu. Nah ini kan tanpa perencanaan ya. Tentu saya saran semua direncanakan dengan baik gitu. Ya walaupun pada kenyataannya pasangan itu mungkin seperti parenting Mbak Maria, itu learning yang long life learning lah gitu ya, long life learning. Ya pengalaman saya juga, saya waktu punya anak 1, 2 itu ya kadang-kadang ya termasuk tanpa ya dibilang terencana, tidak terencana juga begitu ya. Nah jadi sedini mungkin, seawal mungkin ya sebaiknya mulai direncanakan. Jadi lebih awal lebih bagus ya dok ya buat perencanaan kehamilan. Betul. Nah ini untuk semua pasangan kah dok, atau misalnya perencanaan kehamilan itu ada lebih khusus nih untuk orang-orang yang atau pasangan yang emang punya kemungkinan sulit hamil gitu dok? Nah ini makin penting kalau kita ngomongin soal medisnya ya Mbak Maria ya. Semakin penting pada pasangan yang usianya lebih dari 35 tahun. Nah itu lebih penting lagi. Kenapa? Karena kita bicara soal cadangan indung telur, cadangan sel telur yang ada di dalam indung telurnya perempuan. Kemudian juga kalau pasangan atau perempuan ini memiliki permasalahan, misalnya nyeri haid, Mbak Maria, itu penting untuk melakukan perencanaan. Atau misalnya ada permasalahan mensnya tidak teratur. Bahkan menurut saya perlu juga sebelum nikah atau mungkin segera setelah menikah kalau ada keluhan nyeri haid atau mensnya tidak teratur, segera memeriksakan diri. Nah ini supaya kita bisa tahu ada masalah apa dan bisa mencari kira-kira solusi atau strategi yang tepat untuk perencanaan kehamilannya seperti apa. Jadi lebih khusus ya dok ya kalau yang perempuan yang punya masalah-masalah itu untuk merencanakan kehamilan. Kalau untuk laki-lakinya dok, untuk pasangannya gitu? Untuk laki-laki pada laki-laki yang memiliki masalah juga tidak diharapkan segera memeriksakan diri ya. Untuk laki-laki yang memiliki masalah segera memeriksakan diri. Misalnya ada masalah dalam melakukan hubungan seksual, ada disfungsi ereksi, atau ada ejakulasi dini, atau ada permasalahan misalnya ada infeksi, ya itu segera memeriksakan diri supaya juga tadi dipersiapkan. Atau pada pasangan nih Mbak Maria, misalnya dua-duanya untuk melakukan hubungan seksual ada permasalahan, itu juga sebaiknya langsung diperiksakan. Oke. Dok, biasanya kalau udah menikah, terus dia baru mau merencanakan kehamilan, tapi dia punya gangguan atau masalah-masalah tadi gitu ya dok ya. Itu biasanya sama pasangan datang berdua, ada pemeriksaan apa aja ya dok ya untuk perempuan dan untuk suaminya?
Oke, kalau misalnya perempuan atau tadi perempuan dan suami yang memiliki masalah, segera memeriksakan diri. Tapi kalau misalnya tidak ada masalah, ya, mensnya tidak ada masalah, nikahnya baru, ya, itu biasanya dianjurkan setelah 1 tahun baru memeriksakan diri. Kita kembali kepada definisi infertilitas, yaitu belum berhasilnya pasangan untuk hamil setelah berhubungan seksual secara teratur. Teratur itu artinya 2-3 kali seminggu dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Jadi kalau masih kurang dari 1 tahun, waktunya senang-senang untuk pasangan yang tidak ada masalah. Kecuali tadi, usia di atas 35 tahun, ada permasalahan, nyeri haid tidak teratur, masalah dalam hubungan seksual, silakan memeriksakan diri lebih cepat, lebih baik. Jadi kalau ada masalah lebih cepat ya dok ya, cuma kalau dirasa belum ada, tapi kalau udah 1 tahun lebih itu baru mulai konsultasi ya dok ya. Untuk setelah 1 tahun baru memulai konsultasi. Setelah konsultasi pasti akan disarankan untuk memeriksakan, nantinya akan disarankan untuk memeriksakan pemeriksaan dasar fertilitas atau basic fertility workup. Yang diperiksakan itu ada beberapa komponen di laki-laki maupun di perempuan. Ya, kalau laki-laki periksa analisa sperma Mbak Maria. Kalau perempuan diperiksakan USG transvaginal, kemudian juga pemeriksaan saluran tuba atau saluran telur.